Hakikatnya hari ini tuh seluruh dunia tuh dijajah kecuali Gaza. Gaza adalah satu-satunya wilayah yang merdeka. Kenapa? Saya sampaikan. 2020 yang lalu kan Gaza diserang. Agresi. Awalnya kan Masjid Al-Aqsa tuh diserbu tuh orang lagi Ramadan ya. Lagi i'tikaf diserbu kan. Sampai ada yang terluka, ada yang terbunuh. Porak-poranda Masjid Al-Aqsa. Apa yang dilakukan dunia? Diam. Nggak diem, mengutuk, ya kan? Mengecam. Turki mengecam, Indonesia mengutuk, semua mengutuk. Nggak ada yang berbuat sesuatu. Tapi Gaza enggak. Gaza nggak mengutuk. Gaza saat itu hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Itu juru bicara, ya, pejuang Palestina, Abu Ubaidah, muncul di televisi. Dia ultimatum Israel, wahai tentara Israel, keluar dari Masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau sampai besok jam 5 sore kalian nggak keluar, jangan salahkan Tel Aviv akan dihujani oleh roket-roket kami. Dia nggak ngutuk, dia nggak ngecam, ngancem. Langsung ya. Nah, akhirnya Israel malah memprovokasi, terus malah semakin intens serangan ke Masjid Al-Aqsa. Ya udah, jam 5 sore, roket para pejuang menghujani Tel Aviv. Bayangkan. Jadi kita lihat sekarang. Siapa yang tangannya terbelenggu, siapa yang tangannya merdeka. Dunia nggak bisa ngapa-ngapain, dunia hanya mengutuk, mengecam lisan, gerakan lisan dan kata-kata. Gaza nggak seperti itu. Gaza bertindak. Satu-satunya negara. ممكن النورمال كل الناس يحكوا طب ما طبيعي بدي يدافعوا لو احنا اندونيسيين حندافع عن بلدنا الكل يدافع عن بلدنا لا يدافعش عن بلد هي تدافع عن عقيده المسجد الاقصى ليس لغزه وليس هذا الضربات ليس لغزه فقط والعقيده ليس يعني غزه تدافع عن الامه. Ya, dia bilang jadi mungkin orang akan berpendapat wajar lah orang Gaza melawan, orang mereka mempertahankan tanah mereka. Tapi hakikatnya enggak. Gaza ini tidak hanya sedang mempertahankan tanah mereka. Mereka sedang mempertahankan masjid seluruh umat Islam dunia. Masjid Al-Aqsa itu kan masjid seluruh Islam. Iya, benar. Bukan masjid mereka doang kan? Itu masjid seluruh umat Islam, masjid kita juga kan? Iya. Nah, sekarang ketika dunia tangannya terbelenggu, ya, Gaza yang hanya mempertahankan dengan Dan mereka sendiri yang mempertahankan ya. Ya, dan kita harus cermati. Nah, artinya kita ini kita punya tangan-tangan di sana yang untuk mempertahankan. Tugas kita hanya mensupport keluarga mereka agar tidak kelaparan itu. Agar mereka bisa terus bertahan menjadi Justru mereka yang jaga marwah ya. marwah wibawa itu. Kalau Gaza hilang, Selesai. tidak ada lagi marwah umat Islam di dunia. Jadi kalau di sini kita ambil kesimpulan bahwa justru Gaza lah satu-satunya ya negara di dunia yang berani ngebom Israel. Iya. Ya kan? Melakukan serangan balasan. Iya, maksudnya yang berani untuk ngeluncurin roket untuk membela cuma mereka sendiri gitu kan. Iya, betul. Dari semua negara adidaya, entah itu negara muslim atau bukan yang kezaliman ini yang setuju, tapi nggak ada yang berani ngapa-ngapain kan. Iya, betul. Cuma satu yang bisa jatuhin rudal sebagai bentuk perlawanan ya cuma di Gaza. Ya. Ini dia ya, kalau nanya ke bawah Gaza dijajah segala macam, justru sebaliknya mereka merdeka. Kalau kita mungkin kelihatannya merdeka tapi kita takut, ya kan gitu kan? Waduh, masya Allah. Tapi nih. dari Gaza ke Baitul Maqdis itu tuh berapa jauh sih? 70 km. Itu kalau Gaza nggak bisa ke Maqdis ya? Saya 10 Jadi tahun. belum pernah ke Aqsa? nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Lah kan? Tutup. Tutup kan? Ya. Saya 10 tahun di Gaza nggak bisa. Bukan cuma saya, orang Palestina di Gaza nggak ada yang boleh ke Masjidil Aqsa. Iya kan Kalau dari sini ke Aqsa bisa? Dari sini bisa. Kemarin tuh teman kita Hasan Nggak, JM. kalau Husain atau istri ke sana? Saya nggak, soalnya udah nggak bisa. Kalau udah ada itunya, ada. Udah di blacklist lah. Saya udah orang yang Soalnya Tapi di kalau paspor pasportnya. tuh udah masih paspor Indonesia atau paspor Palestina? saya Indonesia. Indonesia. Kan Tapi ada cap Gaza kali tetap ketahuan. udah ada cap Gaza itu Iya. yang buat tidak bisa ke sana. Kalau orang Gaza nggak Orang bisa. Gaza udah nggak bisa. Kalau Nggak dari bisa? luar. Padahal dekat ya. Iya, dekat 70 km, dekat nggak jauh sama sekali. Dan itu dia tadi hebatnya kalau kita balik flashback tadi ya. Orang Gaza sendiri tidak bisa masuk ke sana, tapi mereka tetap memperjuangkan Baitul Maqdis di situ. Betul. Jadi kayak ada saudara di tembok sebelah, dia sendiri nggak bisa ketemu, tapi dia dilukain yang di sebelah. Tetap Dianya diperjuangkan. punya pintu belakang, bisa nyerang dari belakang jadi. Iya. Tapi itulah dia mungkin ya waktunya ya para Muslim juga punya media ya bagaimana kalau lihat ada wanita Palestina bawa senjata, framing sekarang kan, ini Mereka mengajarkan diajarin, terorisme gitu kan. Padahal namanya lagi diserang, ya apalagi yang mesti dilakuin selain melawan kan gitu kan. Iya.
Ini ada satu hadis menarik sekali ya. Nabi SAW bersabda, ini ada di Al-Bayaniyah Filistini yang saya baca. Ukhru darul mu'minin wa asyam. Kata Nabi, orang Islam ini punya negeri. Orang beriman ya, seluruh yang mau beriman itu punya negeri. Dan pusat negeri itu adalah Syam. Palestina. Ya, Palestina sekitarnya ya. Artinya apa? Saya orang Bogor nih. Saya lahir di Bogor. Kalau Bogor ini dijajah, saya akan pertahankan dengan darah dan dengan nyawa saya. Nah, saya sebagai orang beriman sudah disampaikan Nabi SAW bahwa orang beriman itu punya pusat negeri. Itulah Syam. Betul. Jadi Syam ini bukan cuma negeri orang Palestina, tapi negeri kita semua. Kalau kita mengaku beriman, kita kan wajib. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam fa innahu safatu billah." Kata Nabi menyampaikan para sahabat, kalian itu jaga itu Syam, pertahankan itu Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah. Dari berbagai banyak negeri di dunia, Allah memilih Syam sebagai negeri pilihan. Ya yaskinuhu khiratu min ibadihi. Di situ Allah tempatkan hamba-hamba terbaik. Para nabi kan rata-rata dari Palestina dan sekitarnya. Imam besar, Imam Asy-Syafi'i itu orang Gaza. Itu lahir di Gaza. Saya pernah ke rumahnya tempat dia lahir itu. Itu orang besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Palestina. Nah, jadi ikatan kita dengan Palestina ini bukan hanya ikatan kemanusiaan, tapi ikatan akidah. Makanya dalam kaidah para ulama hari ini, ya, untuk mengetahui, mengukur sebesar apa keimanan kalian di akhir zaman, lihat ikatan kalian dengan Palestina. Kalau kalian peduli dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, maka keimanan kalian masih dalam batas aman. Jadi kalau kalian abai, ya, kalaupun peduli setahun sekali misalnya, musiman, pertanyakan, ada yang harus dipertanyakan dengan akidah kalian. Ini keren, ketahuan banget kenapa kita narasi kita dipisahkan dengan Palestina. Entah itu sumbangan ke Palestina berarti support kekerasan apa segala macam gitu ya. Itu berarti sebenarnya kita lagi dilemahkan keimanan kita. Ya kan? Karena level keimanan kita katanya kalau bagaimana rasa kita dengan Palestina, Rasulullah SAW ngomong gitu. Kalau kita lagi dicoba dijauhkan dengan Palestina, sebenarnya kita lagi dicoba untuk dipisah, keimanan kita lagi coba di-press gitu. Nah, jadi secara nggak langsung teman-teman, apapun fitnah yang terjadi di luar, misalnya ada satu institusi yang lagi difitnah misalnya kan, bukan berarti nggak ada institusi lain yang bisa buat kita salurkan misalnya kan gitu kan. Yang penting bagaimana itu yang kita support buat Palestina tuh nyampe gitu aja kan intinya. Nah, jadi ini ngebuka secara nggak langsung obrolan kita juga malah ngebuka satu pintu hikmah yang lain ya. Masya Allah luar biasa.